Pagi itu, Gedung Merah Putih KPK berdiri tegak, menanti kedatangan seorang yang seharusnya berada di sana pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tapi, yang ditunggu tak kunjung hadir. Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, memilih mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak ada alasan logis yang menyertai ketidakhadirannya, hanya sunyi yang penuh tanya. Menghilang adalah istilah yang mungkin tepat menggambarkan situasi ini. Namun Guntur Romli, juru bicara PDIP, dengan ringan mengatakan bahwa Hasto pastinya di Indonesia. Pernyataan ini bukan hanya terdengar kosong, tapi juga menyiratkan rasa tak peduli terhadap panggilan hukum yang begitu serius. Di mana Hasto sebenarnya? Mengapa ia tidak hadir? Dua pertanyaan ini menggantung di benak publik, menciptakan ruang bagi spekulasi liar dan kecemasan tentang integritas hukum di Indonesia. Kasus Harun Masiku sendiri bukan hanya perkara biasa. Ini adalah pusaran besar yang melibatkan aliran uang, kekuasaan, dan kebohongan sistematis. Ketika Hasto dinyatakan sebagai tersangka, harapan masyarakat akan keadilan seolah menemukan pijakan. Namun, ketidakhadirannya di panggilan pertama ini adalah tamparan keras, bukan hanya bagi KPK tetapi juga bagi seluruh rakyat yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Mangkir dari panggilan hukum adalah tindakan yang tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan, tetapi juga bentuk perlawanan halus terhadap supremasi hukum. Lebih parah lagi, tindakan ini seolah menunjukkan bahwa seorang petinggi partai merasa dirinya kebal dari konsekuensi. Sebagai figur politik, Hasto seharusnya memberikan teladan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia memilih bersembunyi di balik alibi yang tak meyakinkan. Kemana perginya keberanian seorang pemimpin? Bukankah panggilan ini adalah kesempatan bagi Hasto untuk membersihkan nama dan memberi penjelasan? Namun, alih-alih datang, ia lebih memilih meninggalkan jejak absennya yang dipenuhi tanda tanya. Ini bukan hanya soal keberadaannya secara fisik, tetapi juga keberadaan moralitas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Ketidakhadiran Hasto juga mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi di kalangan elit politik. Bukannya merespons panggilan dengan penuh tanggung jawab, ia malah membiarkan institusi hukum berada dalam posisi serba salah. Hal ini membuka ruang bagi kritik tajam terhadap integritas para pemimpin partai yang terus-menerus berusaha menyelamatkan citra mereka, bahkan dengan mengorbankan kredibilitas hukum negara. Pagi itu berlalu tanpa kehadiran Hasto. Namun bagi publik, ketidakhadirannya adalah pesan yang begitu jelas. Hukum bisa saja dinegosiasikan jika Anda memiliki cukup kekuasaan. Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, sampai kapan kita membiarkan perilaku seperti ini berlangsung? Akankah keadilan terus dipermainkan, atau ini justru menjadi awal dari perlawanan rakyat terhadap arogansi elit yang merasa tak tersentuh hukum? Di tengah absennya Hasto Kristianto dari panggilan KPK, PDIP, partai yang membesarkannya, tampil sebagai perisai tebal. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, tanpa ragu menyampaikan alasan ketidakhadiran Hasto. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang terjadwal sebelumnya, ujarnya. Agenda yang dimaksud, perayaan HUT ke-52, PDIP yang berlangsung hingga 10 Januari 2025. Alasan ini begitu absurd hingga memancing kemarahan banyak pihak. Bagaimana mungkin acara internal partai, sebesar apapun maknanya bagi PDIP, dijadikan alasan untuk mengabaikan panggilan hukum? Hasto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus besar, justru memilih berlindung di balik perayaan seremonial. Dalih seperti ini bukan hanya melecehkan hukum, tetapi juga menegaskan bahwa partai merasa dirinya lebih penting daripada negara. Pernyataan Roni dengan lugas meminta KPK menunda pemeriksaan Hasto hingga perayaan selesai. Kata-kata ini meski terdengar diplomatis, sesungguhnya adalah refleksi dari arogansi kekuasaan. PDIP melalui Roni seolah ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki posisi tawar yang tak tertandingi. Sebuah lembaga hukum, bahkan sekelas KPK, dianggap perlu menyesuaikan jadwalnya demi kenyamanan agenda politik partai. Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dalih ini? Apakah Hasto benar-benar sibuk merayakan ulang tahun partai, ataukah ini hanyalah strategi untuk mengulur waktu? Permintaan penundaan ini seperti pertunjukan catur yang disengaja dengan langkah-langkah yang dirancang untuk mengaburkan fokus publik. Mengulur waktu seringkali menjadi taktik klasik dalam kasus hukum besar, dan PDIP tampaknya sangat paham cara memainkan permainan ini.
Yang lebih mengecewakan, dalih ini menegaskan betapa hukum di Indonesia seringkali tunduk pada kepentingan politik. Bayangkan seorang rakyat biasa yang mendapat panggilan hukum, tetapi memilih mengabaikannya dengan alasan ada agenda keluarga atau pekerjaan pribadi. Apakah hukum akan memberikan kelonggaran yang sama? Tentu tidak. Namun, ketika tokoh besar seperti Hasto mangkir, pembenaran langsung muncul, dan tekanan kepada lembaga hukum pun menguat. Dalih PDIP juga mencerminkan ketimpangan nilai antara kepentingan hukum dan politik. Bukannya memberikan contoh dengan mendorong Hasto untuk memenuhi panggilan KPK, partai justru memperkuat narasi bahwa loyalitas kepada partai lebih penting daripada keadilan. Sebuah pesan berbahaya yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Sementara itu, publik hanya bisa menyaksikan, marah tetapi tak berdaya. Pertanyaan yang muncul di benak mereka sederhana namun tajam. Bagaimana mungkin seorang tersangka yang jelas-jelas memiliki tanggung jawab hukum justru diberi ruang untuk melarikan diri ke balik agenda partai? Dan mengapa sebuah lembaga besar seperti KPK harus menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan jadwal sebuah perayaan politik? Dalam sistem yang sehat, hukum tidak boleh tunduk pada siapapun. Namun, di Indonesia, kasus ini kembali menunjukkan bahwa realitasnya masih jauh dari ideal. PDIP dengan dalih ini bukan hanya membela Hasto, tetapi juga mempertontonkan bagaimana hukum bisa dibuat elastis, tergantung pada siapa yang menghadapinya. Dan publik pun semakin yakin, keadilan masih menjadi barang mahal yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki cukup kuasa. Di tengah badai ketidakhadiran Hasto Kristianto, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berdiri di persimpangan jalan. Lembaga yang selama ini digadang-gadang sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia, kini menghadapi ujian berat. Di satu sisi, ada desakan publik agar KPK tetap teguh pada jalurnya, menindak tegas siapapun yang mencoba menghindar dari hukum. Di sisi lain, bayang-bayang tekanan politik membayangi, mencoba menggoyahkan independensi lembaga ini. Ketidakhadiran Hasto bukan hanya tantangan administratif, ia adalah sebuah simbol. Simbol bagaimana kekuasaan seringkali merasa diri tak tersentuh oleh aturan hukum. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, dengan tegas menyatakan bahwa panggilan terhadap Hasto sudah dijadwalkan dengan jelas pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Januari 2025. Dalam kapasitasnya sebagai tersangka, Hasto seharusnya hadir untuk memberikan keterangan. Namun, alih-alih datang, ia memilih untuk absen tanpa alasan yang benar-benar masuk akal. Bagi KPK, situasi ini bukan sekadar soal satu orang yang mangkir. Ini adalah tentang prinsip dasar. Apakah hukum berlaku sama untuk semua, atau ada pengecualian bagi mereka yang memiliki koneksi politik kuat? Setiap tindakan atau ketiadaan tindakan dari KPK akan menjadi cerminan dari integritas lembaga ini. Jika KPK membiarkan ketidakhadiran ini berlalu begitu saja, maka pesan yang disampaikan kepada publik sangatlah jelas. Hukum dapat dinegosiasikan, dan keadilan hanyalah ilusi bagi mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Namun, langkah apa yang harus diambil KPK? Sebagai lembaga independen, mereka memiliki wewenang untuk memanggil paksa tersangka yang mangkir. Tetapi realitasnya tidak sesederhana itu. Ketika berhadapan dengan sosok seperti Hasto, yang tidak hanya seorang individu, tetapi juga bagian dari partai besar dengan pengaruh politik yang luas, KPK harus bersiap menghadapi serangan balik. Tekanan politik bisa datang dalam berbagai bentuk, dari kritik terbuka hingga ancaman yang lebih halus. Tak dapat disangkal, KPK telah kehilangan sebagian dari kekuatannya setelah revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial beberapa tahun lalu. Reformasi tersebut menciptakan ruang bagi intervensi politik dalam keputusan lembaga ini. Dalam konteks inilah, mangkirnya Hasto menjadi ujian penting. Apakah KPK masih memiliki keberanian untuk bertindak, ataukah mereka akan terperangkap dalam jebakan kompromi politik? Lebih ironis lagi, kasus ini terjadi di tengah janji-janji pemerintah untuk memberantas korupsi. Ketika seorang tokoh besar seperti Hasto menunjukkan keberaniannya untuk mengabaikan panggilan hukum, apa yang tersisa dari janji itu? Publik hanya bisa melihat dengan skeptis, mempertanyakan apakah janji tersebut hanyalah lip service tanpa komitmen nyata. Di persimpangan ini, KPK harus memilih. Apakah mereka akan menegaskan diri sebagai lembaga yang tidak dapat digoyahkan, atau justru menjadi lambang lain dari kemunduran penegakan hukum di Indonesia? Apapun langkah yang mereka ambil, dampaknya akan jauh melampaui kasus Hasto.
Ini adalah tentang kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sementara itu rakyat menanti, bukan hanya untuk melihat bagaimana kasus Hasto diselesaikan, tetapi juga untuk menyaksikan apakah keadilan benar-benar memiliki tempat di negeri ini. Dalam diamnya Hasto, dalam dalih PDIP, dan dalam keraguan langkah KPK, ada satu pertanyaan yang tak terucapkan tetapi terasa. Siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hukum di Indonesia? Ketidakhadiran Hasto Kristianto dari panggilan KPK adalah lebih dari sekadar pelanggaran prosedural hukum. Ini adalah cerminan dari luka lama bangsa ini. Kasus ini membuka kembali borok yang sulit disembuhkan, hubungan berbahaya antara politik dan hukum di Indonesia. Sebuah ironi yang menohok, di mana mereka yang mestinya menjadi panutan justru bersembunyi di balik kekuasaan. Di tengah dinamika ini, pertanyaan mendasar menyeruak. Keadilan seperti apa yang kita perjuangkan? Hasto, seorang pejabat tinggi partai, memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan transparansi, tetapi justru memilih menghindar. PDIP alih-alih mendorong kadernya untuk memenuhi kewajiban hukum, malah menjadi benteng perlindungan. Dan KPK, lembaga yang seharusnya menjadi simbol ketegasan hukum, kini terombang-ambing di bawah tekanan politik. Namun apakah ini akhir dari perjuangan? Haruskah publik menyerah pada kenyataan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Jawabannya jelas tidak. Ketidakhadiran Hasto bukan hanya soal satu individu, tetapi juga ujian bagi bangsa ini untuk menentukan arah penegakan hukumnya di masa depan. Kasus ini, meski menyakitkan, harus menjadi pelajaran yang membangkitkan kesadaran kolektif. Harapan untuk perubahan harus tetap hidup, meski kecil sekalipun. Publik memiliki peran besar dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Sorotan masyarakat adalah senjata paling ampuh untuk melawan arogansi kekuasaan. Jika kasus ini terus mendapat perhatian luas, tekanan dari rakyat dapat menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk KPK, PDIP, bahkan Hasto sendiri. Namun, harapan juga tidak cukup. Diperlukan langkah konkret, KPK harus berani menegaskan posisinya. Mekanisme pemanggilan paksa harus segera dilakukan jika Hasto terus mangkir. Tidak ada ruang untuk kompromi, tidak ada tempat untuk politisasi. Karena jika Hasto berhasil lolos begitu saja, itu berarti sebuah presiden buruk telah tercipta. Sebuah bukti bahwa hukum bisa dikalahkan oleh kekuatan politik. Di sisi lain, rakyat juga harus terus memegang kendali atas narasi ini. Jangan biarkan kasus ini tenggelam di antara berita-berita lain. Media, aktivis, dan masyarakat umum harus tetap menuntut kejelasan dan keadilan. Karena dalam diamnya publik, para pelaku akan semakin berani. Namun, yang terpenting dari semua ini adalah kesadaran bahwa keadilan bukanlah milik segelintir orang. Ia adalah milik bersama, sesuatu yang harus diperjuangkan oleh setiap lapisan masyarakat. Ketika seorang Hasto bisa abai terhadap panggilan hukum, itu bukan hanya persoalan personal, tetapi juga penghinaan terhadap seluruh rakyat yang masih percaya pada supremasi hukum. Pada akhirnya, kasus ini adalah pengingat pahit bahwa perubahan besar membutuhkan pengorbanan dan perjuangan panjang. Jika KPK memilih untuk tegas, jika rakyat bersatu untuk menuntut keadilan, maka mungkin, hanya mungkin, hukum di negeri ini bisa menemukan kembali kehormatannya. Dan jika itu terjadi, kasus Hasto akan tercatat bukan sebagai bukti kebobrokan, melainkan sebagai titik balik menuju Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Hasto Kristianto bisa saja terus bersembunyi, tetapi hukum harus terus mengejarnya. Keadilan bisa tertunda, tetapi tidak boleh terhenti. Dan harapan meskipun kecil, harus menjadi nyala api yang tak pernah padam di tengah gelapnya perjalanan bangsa ini.